Ya, kita ngomong Homo ludens. Saya tidak tahu apakah teman-teman sudah cukup akrab dengan istilah ini. Mungkin untuk teman-teman seniman sudah beberapa kali mendengar mungkin Homo ludens, manusia sebagai makhluk bermain. Nah, selama ini mungkin kita sudah dengar Homo sapiens, manusia sebagai makhluk yang berakal budi, punya kecerdasan, atau Homo economicus, manusia sebagai makhluk ekonomi, Homo faber. Gitu. Sebenarnya Homo ludens itu gandengannya dengan Homo faber, manusia sebagai makhluk yang bekerja. Kemudian ada Homo religius, misalkan manusia sebagai makhluk rohani. Semuanya ingin membicarakan, mendefinisikan tentang siapa manusia, apa yang melekat atau apa hakikat yang ada dalam diri manusia. Dan ternyata semuanya benar juga, semuanya ada. Artinya sesuatu yang sudah sejak alamiah muncul. Nah, memang Homo ludens tidak terlalu populer, mungkin karena dibanding dengan homo-homo yang lain, bermain itu agak dianggap remeh. Bermain itu kan, ya kita ngomong bermain ya soal kucing gitu kan, binatang misalkan yang paling ada di benak kita, atau misalkan wah itu bermain pasti anak-anak gitu. Ya jadi kadang-kala itu dianggap remeh sehingga tidak disadari bahwa itu adalah bagian dari hakikat manusia yang tanpa aspek itu, sisi itu kita tidak utuh sebagai manusia. Nah, tokoh yang banyak dijadikan rujukan tentang Homo ludens itu Johann Huizinga, sejarawan, budayawan juga dari Belanda, dia dari Universitas Leiden, menulis sekitar tahun 1939 dan menarik sebenarnya. Dan ini semuanya bisa dibaca secara gratis, dicari di Google gitu ya. Ada bukunya sudah di scan kemudian didistribusikan dengan gratis, jadi kita bisa banyak menikmatinya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada beberapa tulisan pendek tentang Homo ludens, tentang manusia sebagai makhluk bermain yang sangat menarik sekali. Mungkin hanya 3-4 lembar tapi sangat padat dan mudah dicerna menurut bapak saya. Itu dari filsuf Indonesia yang paling terkenal panjang masa mungkin, Nikolaus Driarkoro. Dulu Mas Iska pernah mengguru di Padepokan Driarkoro di STF ya di Jakarta. Mungkin menjadi salah satu yang terbaik untuk belajar filsafat sampai saat ini. Menulis juga, dan ini ada beberapa kutipan yang saya kutip dari beliau. Nah, yang menarik dari Johann Huizinga ini adalah ia menyatakan bahwa bermain itu bagian yang sangat integral dari diri manusia. Bahkan setiap kebudayaan dibangun dari aspek bermain juga. Bahkan bermain itu lebih tua daripada kebudayaan itu sendiri. Nah, kita akan membahas yang pertama soal pengertian bermain ini apa toh? Tadi kita nonton jumpritan. Saya terus terang Mas Hasan baru tahu ternyata jumpritan itu delian. Tak kira jumprit itu kan gue jepret apa jiko gitu ya. Jumpritan itu apa bedanya permainan jumpritan tadi, orang delik kemudian dicari temennya, dengan kalau misalkan orang delik karena diuber-uber bojone gitu ya. Diuber-uber bojone ya. Mergane adol PTA. Bedanya apa? Kenapa yang satu disebut sebagai permainan atau bermain, yang satu tidak disebut sebagai bermain? Ya kan nggak bermain kan yang satu jumpritan, yang satu diuber bojone atau diuber polisi karena tombol nomor misalnya. Apa bedanya? Oh, ini yang satu senang, yang satu lebih senang. Apakah bermain dan tidak bermain hanya dibedakan dari senang dan tidak senang ya? Padahal aktivitasnya sama. Kalau kita lihat aktivitasnya sama ya, jadi bermain bukan soal aktivitas ya, karena aktivitasnya sama-sama delik. Tapi yang satu kita sebut bermain, yang lain tidak kita sebut bermain. Sehingga ketika kita mendefinisikan janjane yang disebut bermain itu sing kepiye?
katakanlah sekarang Olimpiade atau SEA Games itu bermain apa ora? Sepak bola Persija bermain bola apa enggak gitu kan? Ya ini anu nih. Atau misalkan saat ini pemain sepak bola profesional yang gajinya mahal sekali itu bermain apa tidak? Jadi pertanyaan yang ternyata kelihatannya sederhana, tapi ketika saya coba baca dulu, ternyata untuk mendefinisikan apa itu bermain itu ngeluh juga, karena banyak sekali pendapat. Nah, ada yang menyatakan beberapa hal dalam permainan ya, dalam bermain bisa didekati dalam beberapa hal. Yang pertama, bermain sebagai perilaku atau aktivitas yang tampak tanpa tujuan, yang secara alami seorang melakukannya demi bermain itu sendiri, bukan karena tuntutan kebutuhan di luarnya. Jadi nanti juga akan beberapa kali kita akan membahas itu. Jadi sesuatu dikatakan bermain ketika aktivitas itu untuk aktivitas itu sendiri. Ketika aktivitas itu untuk mencapai sebuah tujuan, maka aktivitas itu menjadi instrumen, menjadi alat, bukan sesuatu yang otonom. Lebih sederhananya gini, kalau seseorang gogo iwak itu karena seneng gogo iwak, dengan gogo iwak untuk mendapatkan ikan sehingga bisa dijual, kemudian dia bisa dapat uang, maka itu bukan lagi permainan, gitu. Itu adalah pekerjaan, ya. Jadi ketika setiap aktivitas untuk sebuah tujuan yang lain bukan untuk aktivitas itu sendiri, itu bukan bermain. Bermain berarti orang melakukan sesuatu karena sesuatu itu bermakna pada dirinya sendiri. Karena sesuatu itu sendiri, gitu ya. Jadi misalkan contohnya yang lain lagi, misalkan orang bermain misalkan bermain sepak bola. Orang bermain sepak bola tetapi bermainnya untuk mendapatkan sesuatu, itu tidak bermain lagi, ya. Permainan itu sudah menjadi turun nilainya, gitu ya. Orang bermain gitar tetapi dengan tujuan supaya bermain gitar dapat dapat masukan, maka bermain gitar itu tidak lagi menjadi sebuah permainan, tetapi itu menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini misalkan di rumah belajar ilalang ada permainan permainan lah, sesuatu permainan, kemudian itu ternyata bukan untuk bermain itu sendiri tapi untuk mencapai untuk tujuan atau motivasi yang lain, maka itu bukan lagi sebuah permainan. Dan ini yang menurut saya menjadi penting. Jadi aspek bermain itu aspek yang menikmati pada aktivitas itu sendiri, termasuk ngopi Sophia, ya. Ini kebetulan ditemani Mas Hasan, jadi saya mau menanggapi kritikan dari Mas Hasan. Mas Hasan itu sering kali kritik ngopi Sophia, ngomong-ngomong tok kapan aksinya gitu ya Mas ya. Wah, aku malah jawabannya begini, kalau ngopi Sophia itu punya tujuan tertentu, maka kehilangan aspek bermainnya. Wah, sepakat. Jadi kalau RBI punya bermain untuk tujuan tertentu, entah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun perdamaian dunia. Wah, nggak punya tujuan itu, Pak. Maka kehilangan aspek bermainnya itu sendiri. Dolanan. Jadi dolanan menjadi dolanan ketika aktivitas dolanan itu dimaknai sebagai dolanan itu sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nanti mungkin kita akan berdiskusi lebih banyak. Apakah kemudian kalau kita melakukan sesuatu untuk sebuah tujuan itu salah? Masalahnya bukan soal salah dan tidak. Jadi sekali lagi jangan keliru ya. Artinya apa, dalam dolanan, dalam diri manusia itu tidak hanya dolanan toh, ada aspek bekerja. Tapi nggak boleh semuanya itu terpisah gitu loh ya. Itu semuanya harus saling meresapi satu dengan lain. Tapi nanti kita akan diskusikan. Bermain menurut Dirgantara dan mungkin juga berhasil dari pembacaan dari Huizinga adalah sarana manusia membebaskan dari dorongan untuk mencapai sesuatu. Upaya manusia membebaskan diri dari pamrih. Upaya manusia membebaskan diri dari tujuan. Bahwa hidup untuk sebuah tujuan itu kadangkala melelahkan. Karena itu permainan itu
pembebasan. Artinya pembebasan dari pamrih. Hasilnya adalah kebebasan. Dalam permainan yang murni, manusia bebas, merdeka. Dirgantara juga melihat dua unsur pokok dalam bermain. Mirip dengan Dwi Singa. Kedua unsur itu adalah eros atau cinta dan agon atau perjuangan.